mereka pada request satu nanya, Instagramnya apa? Instagram Punya dong. ada sih tapi jarang dipakai juga. Oh mungkin mau pada dikepoin, kasih tahu aja boleh lah. Tuh yang nanyain utang saya udah lunas. Tuh di bawah, nanti ditulis di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa YouTube Al Mustari, kembali lagi bertemu bersama saya Pak Dika di sini di acara Mas Talk episode ke-5. Di episode ke-5 kali ini nggak jauh-jauh, hari ini saya ditemani sama rekan kerja saya. Sekaligus kita udah kerja bareng hampir berapa ya? Udah lebih dari 6 bulan ya? 6 bulan ya. Udah lebih dari 6 bulan kalau nggak salah. Apa setahun juga. Kali ini saya kedatangan seorang teman, rekan kerja sekaligus juga namanya Pak Raka. Halo. Pak Raka ini adalah editor sekaligus graphic designer atau visual grafis ya bahasa Indonesianya ya. Ya, Visual grafis sekolah Al Mustari atau yang sering ngedesain atau suka ngehias-hias, yang pokoknya yang semua yang tampil di thumbnail terus apalagi di Instagram, di Facebook itu buatannya Pak Raka tentunya. Nah kali ini kita mau ngobrol bincang-bincang seputar potensi diri. Pak Raka ini kan udah lulus SMK tahun berapa? Tahun 2020. 2020 Pak, Covid ya? Pas COVID ya. Angkatan Oke. COVID. Pas Covid. Nah, apa aja yang mau kita obrolin sama Raka? Kita akan ngobrolin soal potensi diri. Kebetulan Pak Raka ini juga lulusan multimedia. Ya, Multimedia ya, jurusan multimedia di SMK. Penasaran apa aja yang mau diobrolin? Oke, langsung kita masuk ke Mas Talk episode yang ke-5. Oke, kita kenalan dulu nama lengkap. Nama lengkap siapa nih Pak Raka? Nama lengkap Muhammad Raka Salbian Hidayat Putra. Panjang banget juga ya. Ada berapa kata tuh? Muhammad Raka Salbian 5 ya? Hah? Muhammad Raka Salbian Hidayat Putra. Itu guru dulu di SMK apa enggak tuh nama tuh? Atau kalau di absen lengkap lagi? Paling Muhammad Raka Salbian doang. Sampai situ doang. Berarti untung nggak ngalamin ujian tuh. Itu kalau ujian nulisin nama ngebuletin banyak. Oh ya, waktu itu pernah Muhammad Raka SHP doang jadinya. Enak dong SHP doang. Enggak, berarti nggak Salbiannya nggak ditulis? Enggak ditulis. Oke. Kita tanya riwayat pendidikannya. SD di mana? SD di Insan Kamil. Kamil. SMP-nya? SMP di Insan Kamil. SMK di Informatika Pesat. SMK IT Pesat. Ya. Angkatan berapa tuh? Angkatan SD SMP apa? SD SMK, kalau di SMK aja. SMK 9. Angkatan 9. Berarti lumayan lama sih ya di SMK Pesat. Jurusan multimedia. Jurusan multimedia. SD, SMP Insan Kamil. SMK-nya Pesat. Rumah di mana? Rumah di Villa Ciomas. Di Villa Ciomas, berarti dekat lah ya. Sekitaran sekolah. Nah, yang menarik ini mau saya tanya itu. Sebelum kita lanjut, ini banyak yang nanyain, sebetulnya banyak yang request nih. Pak Dika banyak yang nanyain sebetulnya nih Pak Raka. Banyak yang nanyain Pak Raka ini. Saya setiap foto berlima sama anak-anak tim studio ya. Pak Dika itu siapa sebelah Pak Dika? Astagfirullahaladzim. Banyak yang mau kenalan. Karena kan Raka baru masuk di sini tuh kapan deh? Januari ya? Januari 2021 gak sih? Awal Februari. Februari ya? 2021 ya? Iya, 2021 berarti udah setahun di sini ya. Dulu enggak sama saya ya, divisinya kita beda ya. Dulu beda, cuman akhirnya ditarik masuk ke sekolah kan. Pas November waktu itu. Pas November tahun ajaran baru masuk ke sekolah kan ke sini. Akhirnya gabung, kita bikin Studio Almus ya. Studio Almus yang mana itu adalah sebuah wadah untuk media promosi dan divisi sosial media milik sekolah SD dan juga SMP. Menariknya banyak yang penasaran ternyata, mau dari alumni, guru juga ada malah yang nanyain ya. Udah nggak aneh sih kalau guru mah kan kita sering ketemu juga kan. Tapi Raka sendiri juga di ruangan Iya, diem terus. Di ruangan terus kan, jarang keluar kan. Dari alumni, anak-anak juga banyak yang nanyain,
saya jadi ditagih, wah kenalin dong segala macam. Kalau yang lain kan udah pada tahu lah. Kalau Rizky kan mungkin di apa namanya anak-anak yang kelas 9 tahu karena dulu sempat di kantin kan. Sebelum pandemi juga kan. Ya sebelum pandemi udah ada di sini. Jadi pada tahu Pak Bagus kan guru, saya juga sama. Nah penasarannya sama Raka tuh. Banyak yang bilang baby face. Waduh. Nah akhirnya gitu. Mereka pada request satu nanya Instagramnya apa? Instagram Punya dong. ada sih tapi jarang dipakai juga. Oh mungkin mau pada dikepoin kasih tahu aja boleh lah. @raka_SYLBN. Tuh yang nanyain utang saya udah lunas. Tuh di bawah nanti ditulis di bawah. Oke. Nah karena kita lanjut ke topik kita hari ini adalah mengetahui potensi diri. Saya mau tahu itu kenapa Raka dulu memutuskan untuk ngambil ke SMK Multimedia. Awalnya sih waktu itu mau SMA tuh, waktu itu tes di MAN 1. MAN 1 Cilendek. Ya, MAN 1 Cilendek. Pas itu nggak diterima. Pas itu ke MAN 1 MAN 2. MAN 2 juga. MAN 2 juga. Akhirnya nggak keterima juga tuh. Pas itu pas-pasan brosur, ada brosur SMK Pesat di MAN 2. Akhirnya ke situ aja, nyoba di situ. Jadi ternyata ketemu brosur SMK Pesatnya di MAN 2. Karena saya juga kan mikirnya kalau di materi saya kurang bisa nih, lebih suka yang ngedit praktek kayak gitu. Jadi akhirnya di situ. Sebelumnya di rumah sering kayak gitu. Apa ngulik apa gimana itu teh? Pas SMP awalnya di HP iseng-iseng doang sih. Kalau di SMP sendiri berarti di Inkanya ada fasilitas yang kayak gitunya nggak? Atau diajarin malah ada materi pelajarannya? Di Insan Kamil? Nggak ada sih. Oh nggak sendiri, ada. Berarti sendiri manfaatin ini sih ya apa namanya YouTube juga waktu itu zaman kamu udah ini ya, udah oke lah ya. Aplikasi di Play Store juga udah pebalatak gitu yang buat ngegambar-gambar segala macem. Oke, jadi itu ternyata lanjutnya milih ke SMK Pesat jurusan multimedia. Nah selanjutnya itu kenapa pada akhirnya faktor apa yang dari Raka sendiri atau ada dari keluarga kah atau misalkan dari ngikut temen udah deh masuk aja ke SMK Pesat. Karena kalau saya dulu ya pas SMP SMA saya juga sama gak keterima di negeri. Sama saya juga gak keterima. Bingung tuh, pasti bingung dong. Saya nggak punya megang swasta apalagi mau kemana sih, bingung lah. Ya udah saya jujur aja saya ngikut temen. Ya udah teman saya ke akhirnya saya masuk SMA PGRI 1 tuh. Saya ngikut temen. Ya udah saya ke situ, saya aja nggak tahu sekolahnya di mana. Sekolahnya kayak apa gitu. Nah, kalau dari Raka sendiri apa namanya tuh? Udah apa namanya tuh? Ada faktor dorongan dari keluarga nggak atau dari teman gitu pas milih ke SMK Pesat yang jurusan multimedia itu? Kalau SMK enggak sih, emang tertarik aja ke situ. Karena emang sendiri suka apa ya, berbau-bau seni lah ibaratnya. Berarti sebelum kan multimedia itu udah grafis lah, komputer lah ya. Iya, udah komputer. Berarti sebelumnya udah sering ngegambar di kertas gitu atau di buku gambar? Enggak sih, ngasal-ngasal aja, tapi suka ngegambar tapi nggak terlalu realistis lah ibaratnya. Gambar asal aja gitu ya. Asal. Bukan gambar yang apa namanya penuh artistik seni gitu, nggak terlalu ya. Nggak terlalu. Terus alat-alat juga ala kadarnya kali. Yang penting buku juga ya jadi. Kalau dulu sih krayon kayak gitu-gitu, pensil warna. Krayon doang. Oke. Nah, ini pas mutusin untuk ngambil multimedia, sebelumnya tuh udah kan tadi pas milih multimedia itu pengen ke situ karena faktor diri sendiri, minat banget dong. Iya, minat. Berarti apakah waktu itu kamu udah riset atau mungkin udah baca-baca, udah googling segala macem kalau nanti pas saya masuk SMK ini jurusan multimedia itu terus apa namanya? Prospek nanti kerjanya kalau desainer itu banyak dibutuhin kayak gitu, sempat mikir kayak gitu gak? Enggak sih, langsung mikir pas multimedia baru nyari. Maksudnya pas udah mutusin oke, masuk sini baru kita riset jauh ke depannya gitu, pas itu langsung mikirin tuh. Langsung mikirin. Oh nanti selebihnya kan multimedia banyak cabangnya ya. Banyak cabangnya ada yang apa namanya cuman editornya doang. Perfilman kayak gitu nanti bercabang-cabangnya. Oh dari situ langsung milih mau gue mau ke film apa mau ke gambar atau editor gitu milih. Iya milih. Akhirnya lebih fokus ke yang mana? Enggak sih, kalau multimedia satu, kalau di Pesat ya. Emang udah sekelas gitu. Satu arah aja gitu maksudnya.
Cuman kalau dari Rakanya sendiri pada akhirnya mutusin buat fokus di mananya tuh? Fokus di desain grafis sih. Di desain grafisnya aja. Padahal teman-teman yang lain ada ya yang milih videographer Video kayak gitu ada. ya, lebih sana Setiap gitu. murid pasti ada ininya sih, cabang-cabang ininya. Uniknya passionnya gitu. masing-masing teman-teman Raka sendiri kayak beda-beda ya. Iya, beda-beda. Jadi mungkin yang sama 1-2 doang gitu. Oke, menarik. Nah, ini pernah nggak pas SMP itu galau atau bingung gitu mau lanjut kemana pas lulus? Terus kapan gitu pas Raka nemuin itu titik di mana oh saya harus masuk ke SMK Pesat gitu? Atau waktu itu sebelumnya kan mau ke Man 1 sama Man 2. Nah, itu kenapa dulu tuh? Kenapa mau masuk ke Man itu kan? Nah, ketika udah nggak masuk itu kenapa kenapa ujuk-ujuk gitu bahasanya kan ujuk-ujuk tiba-tiba ya udahlah SMK Pesat aja lah gitu. Apa yang meyakinkan diri gitu? Coba yang Man dulu mungkin. Kalau di Man 1 sih karena temen juga ada di situ ya. Banyak ke situ. Banyak di situ. Kalau Man 2 itu karena kakak saya dulu di situ, kakak sepupu. Jadi udah tahu gimananya lah. Pas itu kalau di SMK emang tertarik aja. Berarti apa namanya tuh? Kalau dari teman-teman dari SMP itu juga ada yang ngikutin ke SMK itu juga? SMK. Bareng sama Raka? Apa cuman sendiri dong? Ada beberapa. Ada beberapa. Tapi nggak dekat-dekat amat. Deket juga ya. Berarti emang benar-benar faktor dari diri sendiri aja yang bikin yakin ya. Iya. Bisa diceritain nggak apa namanya teh selain dari kalau enggak gini aja. Apa namanya? Kalau dari orang tua sendiri nge-support gak? Kalau dari support sih, support. Kan itu yang mutusin sendiri. Kan kamu waktu di Man 2 kan dapat brosurnya tuh ngambil ya. Iya. Ngambil secara sadar dong. Iya, secara sadar dong, bukan orang ada yang ngasih. Ya udah ambil itu. Atau kamu minta? Enggak sih, pas di amplop ada gak diterima ditaruh langsung. ya. Ditaruh kita ambil gitu ya. Ngambil itu doang satu. Ngambil. Bukan sekolah lain juga. Sekolah lain juga enggak ada. Oh, enggak ada, cuma satu doang. Iya, cuma satu doang. Kirain ada macam-macam sekolah. Cuman SMK Pesat doang. Oke, berarti kalau dari sisi orang tua sendiri itu nge-support ternyata ya. Meskipun itu di kamu waktu itu kelas 9 SMP itu mutusin saya pengen banget ke SMK Multimedia gitu. Orang tua juga nggak nanya nggak kenapa gitu. Kenapa pengen ke situ gitu. Kayaknya lebih kalau misalkan saya suka sama ini, orang tua ikut nge-support gitu. Tapi tahu kalau potensi atau bakat lah, maksudnya bakat dan minat kamu itu ke arah sana gitu, tahu orang tua tuh. Tahu, soalnya ayah juga dulu sempat ngikutin kayak gitu-gitu juga. Arsitek apa bukan? Bukan, kayak editing video, kayak ngedesain kayak gitu-gitu. Oh, oke, berarti buah nggak jauh Dari buah nggak jatuh jauh dari pohonnya. Buah nggak jatuh jauh dari pohonnya, benar. Nah, itu berarti pentingnya support dari orang tua juga yang buat nguatin kita ya, buat ngambil pilihan atau ngambil langkah. Nah, setelah kamu masuk SMK tuh multimedia tuh, kan sebenarnya sekarang anak-anak yang kelas 9 yang mau lulus juga pada galau tuh sebenarnya, kan bingung. Banyak lah yang masih nanya, Pak saya gimana ini lanjut SMA apa SMK? Wah, tiap tahun pertanyaan pasti keluar tuh. Nah, kalau ini mah menurut Raka, impresi atau kesan kamu tuh pas udah milih ngambil jurusan multimedia masuk ke SMK itu sempet banyak desperate atau depresi gak? Atau wah gila tugasnya banyak banget nih? Kalau saya sempet sih ada di titik terendah nggak lah gitu selama sekolah? Misalkan multimedia gitu ya. Kalau saya karena suka jadi enjoy aja sih Pak. Tapi pas waktu akhir-akhir pas mau kelulusan itu ujian kelulusan itu, uji kom itu sempat pusing tuh, suruh bikin video, packaging, kayak desain juga kan, jadi mandet lah semuanya. Itu sendiri individu semua. Buset, bukan tim ya. Pas itu ngeliatin orang-orang juga, udah pada selesai nih. Pas itu saya bingung, untungnya pas corona jadi digadain. Oh, ditiadakan. Nah, tiadain. Gue beruntung banget ya. Iya. Berarti itu nggak ada yang diselesai satupun? Nggak ada, jadi kayak cuman materi doang, nggak ada prakteknya. Sempat
ngerjain dulu apa enggak tuh? Oh, sempet. Oh sempet, udah baru setengah lah. Sebelum corona itu kan ngerjainnya jadi kayak di apa ya? Di apa sih apa namanya? Dibikin dulu tapi buat nanti gitu loh. Draft ya. Draft apa namanya? Rancangan rancangan. Gitu. Belum masuk 50% malah. Iya, belum. udah ditiadakan. Udah ditiadakan. Duh, mau beruntung banget gila ya ampun. Bisa sampai enggak apa namanya ditiadakan gitu. Oh ya, by the way pas ini ya apa namanya sebelum tadi masuk ke SMK di Multimedia, emang nggak sempat kepikiran gitu kan tadi man 1 man 2 nggak sempat mikir ke SMA emang mau ke SMA gitu? SMA nggak pengen ke SMA. Soalnya pilihan terakhir di Insan Kamil lagi. Saya pengen nyoba yang SMA baru. lagi. Iya. SMA Insan Kamil yang paling terakhir. Iya, sebelum paling terakhir. ngambil brosur tadi itu. Kan udah man 1 man 2 pas itu Inka tuh. Bingung saya mau Inka lagi apa mendingan SMK. Untung ada brosur SMK itu. Akhirnya pilih SMK. Padahal sebelum ngambil brosur itu pilihan ketiganya udah sini lagi. Iya, di sini lagi. Di Inka lagi. 12 tahun nanti kalau misalkan jadi di sini ya, iya. Di sini terus. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya. Tadi ternyata impressionnya sempat desperate atau putus asanya malah pas di akhir pas mau lulus ya. Pas mau lulus. Seandainya nggak ditiadakan karena corona udah bingung lah itu. Kalau apa namanya? Dulu sekelas ada berapa orang sih? Sekelas 35. Apa namanya? Kelasnya nggak cuma satu kan? Ada 2, 3 gitu. Ada 6 kelas, tapi beda jurusan itu. Oh, beda-beda. Beda jurusan. MM 1 Multimedia 1, RPL 1, TKJ 2. Ada TKJ 4. Nah, yang banyak TKJ ya. Kalau apa namanya? Dari teman-teman sendiri di ini apa namanya tuh? Kalau boleh dibilang apa namanya tuh? Mereka datang dari background yang nol juga nggak sih? Kira-kira waktu itu masuk MM itu? Kalau boleh kamu nilai? Ada beberapa tapi kebanyakan yang dari nol. Dari nol. Yeah. Ada 1-2 mungkin yang udah punya skill di sini kali ya. Kalau waktu itu Seraka sendiri nganggapnya nol apa udah punya basic tuh? Kalau saya nol sih. Soalnya kan dari HP pindah ke komputer. Jadi mulai ini lagi. Pas baru kenal Photoshop segala macam kayak gitu ya, baru banget ya. Iya. Oke. Nah, apa yang menguatkan kamu atau motivasi kamu? Kan tadi sempat pusingnya tuh pas ini kan pas yang uji komit itu cuman karena corona ya itu mah bonus lah ya. Oh iya. Mungkin di kelas 10 atau kelas 11 mungkin kamu juga pernah ada di titik terendah atau gimana, tapi ada yang bisa bikin kamu kuat atau ada yang memotivasi kamu dari luar atau dari dalam diri mungkin pas selama sekolah? Dari dalam diri sih Pak, alhamdulillah. Pas itu kalau di sana kan kalau saya suka nyanyi juga ya, jadi disalurkan lah ibaratnya. Suka dipanggil-panggil juga sama guru gitu, kayak gitu-gitu lah. Oke, jadi menariknya di sini adalah kalau boleh Raka bilang berarti nggak cuman sekolah aja gitu, jadi ekskul juga harus dimanfaatin gitu. Kayak bakat gitu ya harus disalurin juga sih. Biar kitanya juga nggak terlalu dapat tekanan yang banyak gitu kan ibaratnya. Nyalurin bakatnya juga sebenarnya bisa boleh beda dari jurusan sendiri, bisa enggak ya? Kalau di sana kan mungkin ada nggak sih di sana ekskul yang apa namanya? Kan jurusannya udah multimedia tuh. Ternyata ada ekskul lagi videografi gitu. Berarti kan hampir sama kan sama multimedia gitu. Ada kayak di sana? Kalau di sana enggak sih, lebih ke misalkan kita bukan jurusan ini, tapi kita bisa belajar jurusan yang beda gitu. Itu lewat ekskul? Lewat ekskul ya. Oh, berarti kita mau belajar TKJ, kita masuk ekskul yang TKJ. Mirip TKJ gitu? Iya, oh, itu TKJ. Bisa? Ada. Oh, berarti bisa lintas-lintas gitu ya? Itu saya sama tuh kayak gitu, tapi di kampus. Oh iya. Kayak saya kan dulu di kampus jurusannya bahasa Inggris misalkan. Tapi saya mau belajar yang administrasi, ya udah tinggal masuk yang ibaratnya ekskul administrasi gitu, perkantoran segala macam. Keren juga tuh. Oke. Apa namanya? Nah, sebagai kamu lulusan multimedia atau dulu pas kamu apa namanya tuh pelajar multimedia, ini ada nggak sih kira-kira ada barang atau gadget yang wajib dimiliki? Nah itu satu. Terus ada nggak skill yang harus dimilikin atau apa? Atau ada lagi nggak misalkan
referensi wajib atau website wajib gitu apa namanya buat anak multimedia atau anak desain. Nah, mungkin ada juga tips-tips yang mungkin bisa kamu share gitu. Kalau buat Barang barang sih ini pasti harus ya Pak. Tapi jangan yang terlalu harus yang sedang-sedang lah. Jangan yang bawah tinggi karena pastinya ini harus sabar karena takut nge-lag atau apa. Kalau buat apa lagi? Apaan itu teh? Apanya? Barang apa pertama? Barangnya. Nah, Barangnya kayak HP, laptop juga bisa, komputer. HP sama laptop berarti. HP Bisa sih komputer. milih salah satu tapi lebih enak komputer. Lebih enak komputer. Laptop mobile ya, cuman durability atau ketahanannya kurang lama gitu ya. Iya. Berarti HP sama laptop jangan yang terlalu bawah juga tadi apa gitu ya? Maksudnya speknya harus agak inilah lumayan. Ya sebetulnya kalau balik lagi ke situ ada harga, ada hasil. Iya, ada harga, ada hasil. Iya benar. Kalau apa namanya barang yang dipunya apa namanya tuh nilainya tinggi, hasil yang didapetin juga lebih ini ya, lebih bagus. Nah terus skill kedua, ada nggak skill wajib gitu di anak multimedia harus dipunyai gitu? Menurut saya mah asalkan belajar pasti bisa ya. Maksudnya kan ada orang katanya kalau bakat doang atau apa. Kalau belajar pasti bisa sih desain kayak gitu-gitu. Apa namanya? Memang sih iya sih memang kalau di multimedia kayaknya lebih harus banyak praktek sih ya. Banyak praktek. Gak ada skill wajib yang harus dimiliki banget. Kayak misalkan kamu harus jago gambar dulu gitu. Kayak saya dulu kan ini juga ya apa namanya gambar saya jelek tuh gambar di kertas ya gambar di kertas saya itu jelek gitu 65 60 segala macem. Cuman pas sudah SMA kuliah segala macem syarat ngegambar itu nggak kepake itu buat didesain segala macam kayak gitu kan enggak ya asal ngerti dasar-dasarnya ya at least apa namanya nanti kan ada komenan hasil kita itu di komen sama orang kan itu jadi saran buat kita ya saran buat kita pacuan. Nah, terus ada nggak referensi wajib gitu yang harus dipunyai kira-kira? Referensi atau wajib. Kita mungkin harus kita sebagai pelajar multimedia atau kita itu harus nggak sih punya referensi gitu? Misalkan kayak saya nih, misalkan kayak Raka tuh apa namanya editor referensi saya mengacu ke sini, jadi saya desainnya mirip-mirip kayak dia nih. Gitu. Oh iya. Ada nggak kayak gitu? Kalau menurut saya sih untuk basic mah lihat. Kalau di sekolah saya dulu ada ATM, amati, tiru, modifikasi. Jadi ngelihat desain orang tapi dimodifikasi dengan kreativitas kita sendiri gitu. Nanti lama-lama juga ketemu ibarat kata jati dirinya lah di desain itu gitu. Karakteristiknya. Jadi tadi apa namanya ATM ya? ATM, amati, tiru, modifikasi. Nah, terus ada nggak tips-tips buat apa namanya anak-anak kelas 9 gitu atau siswa-siswi di sini dari Raka itu buat yang minat atau mau milih jurusan multimedia gitu kira-kira apa gitu? Kalau seumpamanya misalkan ada yang udah apa namanya tuh dia udah pengen banget masuk di multimedia dia minat ke situ lah gitu. Nah pas dia udah minat nanti boleh dikasih tipsnya nih sama Raka nanti kalau udah belajar di SMK di multimedia dari kelas 10 bagusnya begini gitu berdasarkan perjalanan kamu gitu. Ya paling itu ATM sama harus sabar kalau misalkan di revisi atau apapun itu ya kalau di multimedia tuh. Itu direvisi sama guru. Revisi guru ada tugas gitu. Tuh. Tugas pun direvisi. Kadang suka ada kayak gitu. Berarti revisi udah apa namanya kata revisi udah ada di dari pas belajar dulu. Iya, dulu ada. Biasanya pas SMK nggak pernah dengar kata revisi itu. Pas udah kerjanya ada revisi. Kerja ya. Kuliah juga. Pas kuliah apa namanya skripsi kan banyak revisi segala macam. Oh kalau di SMK multimedia malah pas ngasih tugas sudah ada kata revisi. Iya. Berarti banyakin praktek juga. Banyakin praktek. Kalau di dunia kerja sih, kalau menurut saya desainer grafis ya. Ikutin apa kata si kliennya aja gitu loh. Karena bukan menurut kita bagus atau enggaknya, yang penting klien puas gitu yang ngelihatnya gitu loh. Oh gitu. Kecuali kalau usaha sendiri ya baru kita bisa pakai idealis kita sendiri gitu.
kalau dulu mungkin bisa diceritain juga nggak apa namanya kalau di dunia kerja kan ya sebenarnya anak SMK juga di apa namanya di itu ini juga buat dunia kerja sih ya diajarinnya. Cuman ada nggak kalau misalkan dulu tuh misalkan pas sekolah dikasih tugas tuh sama gurunya, berarti kan disuruh bikin ada yang disuruh bikinnya bebas kan ya, pasti ada yang disuruh tugasnya kamu bikin gambar temanya ini segala macem. Nah berarti kan sisanya kreasi kita kan. Tapi kan ada juga yang ini nggak sih yang di talk kayak misalkan permintaan klien kayak gini kamu harus turutin kayak gitu, ada kayak gitu. Kalau di sekolah Waktu itu dulu tugasnya kamu harus ngikutin kayak begini gitu. Dulu kelas 10 sama kelas 11 kayak gitu. Diliatin gambarnya kita ikutin. Karena kan masih awal ya. Oh berarti itu mirip apa namanya? Nah yang kalau kayak begitu jangan sampai melenceng dari yang diminta. Ya yang diminta. Berarti itu secara tidak langsung ngajarin buat nanti di dunia kerja kalau itu tuh apa namanya kayak tadi yang kamu bilang tadi, ya. Apa namanya tuh ikutin klien ya sebenarnya. Apa namanya kecuali tugasnya tadi dimintanya bebas boleh baru kreasi kita. Kalau mau lebih bebas lagi bikin usaha sendiri. Nah, bener nggak? Enak kayak gitu. Kan berarti tipenya ada dua. Anak korporat atau usaha. Usaha. Menarik. Oke. Bisa dideskripsiin nggak sekarang kan? Sekarang belum kuliah ya? Belum kan? Sebagai lulusan seorang multimedia yang kerjanya sekarang jadi editor sama desainer grafis, itu kira-kira gambarannya kayak gimana sekarang itu di dunia kerjanya? Mungkin bisa kasih gambaran buat ke anak-anak nanti. Kalau menurut saya sih mending kalau misalnya di dunia desain itu enaknya sih ini sih kayak usaha atau ngeluarin bakatnya tuh di kayak di luar-luar gitulah ibaratnya. Karena lebih diapresiasi juga gitu. Di luar gimana maksudnya tuh? Maksudnya kayak ada pameran kayak gitu-gitu mendingan di situ-situ gitu. Oh, jadi kalau kita kerja sama orang nih ya, berarti kan kita ngikutin apa yang diminta. Cuman kalau mau berkarya berarti keluar. Ya, kalau mau lebih bebas gitu ibaratnya. Sekarang juga udah banyak sih yang nggak harus ikut pameran yang offline segala macam. Sekarang online juga banyak ya. Bahkan yang di luar negeri kayak gitu ada juga ya. Kayak saya waktu itu sempat apa namanya dengar dari teman tuh kayak ada apa namanya teh freelance gitu kan. Di luar negeri juga kayak gitu banyak website. Ya. Oke. Apa namanya tuh? Nah, terakhir nih. Ada tips gak atau nasihat mungkin dari Raka itu gimana supaya anak-anak itu tahu potensi-potensi diri mereka? Kalau Raka sendiri kan minat masuk multimedia itu pas kelas 8 apa kelas 9 gitu kira-kira? SMP apa dari kelas 7 malah? Kelas 9. Kelas 9 tuh. Itu mulai dapat gambaran soal multimedia atau desain editor kayak gitu itu teh dari mana tuh asalnya? Apa di IG, sosmed, atau YouTube? Di Google sih dulu. Kayak ada ini desainnya menarik gitu. Emang dari kelas 9 suka kayak gitu. Emang lihat gambaran. Asalnya apa namanya? Emang suka lihat-lihat yang artistik kayak gitu ya, seni. Ya. Nah, kan itu apa namanya? Enggak semua anak-anak atau siswa-siswa di sini kan pada tahu tuh ininya apa namanya tuh pada paham akan itu. Akhirnya saya nemuin keminatan dong. Akhirnya saya nemuin minat saya ke arah desain multimedia itu pas kelas 9 tuh. Termasuk saya juga tuh waktu SMP kan apa namanya tuh di BK tuh pelajaran BK kan ada disuruh ngisi cita-cita segala macam ya. Saya juga bingung gitu. Nah, akhirnya kan jadi bingung kan pas teman-teman yang lain udah mutusin mau ke SMK Wikrama segala macam, SMK 4 mau ini itu. Saya boro-boro mikirin SMA juga nggak tahu ya mau jurusan apaan gitu. Kerja aja nggak tahu. Ya udah akhirnya lempang-lempang aja SMA kuliah segala macam kan kayak gitu. Padahal itu kan apa namanya dari dalam diri saya aja minatnya itu nggak ini maksudnya nggak terpuaskan gitu. Saya juga nggak puas-puas amat itu milihnya. Kalau Raka sendiri kan saya pengen multimedia kelas 9 tes udah itu
Tapi tahu nggak waktu di MAN itu kan kelas 9 waktu itu lebih ininya kan ke multimedia tuh. Cuma seandainya diterima di MAN sama diterima di salah satu MAN, itu gimana berarti minatnya ntar disalurinnya ke ekskul? Kalau saya seandainya nggak masuk ke itu, nggak tahu deh itu juga. Kayaknya udah ditakdirin ke situ. Bingung juga sih sebenarnya pas SMA. Apa namanya teh? Soalnya pas masuk MAN, maksudnya pas daftar MAN salah satu dari MAN itu nggak ngeriset atau nggak nyari tahu dulu di dalamnya ada ekskul yang kayak gitu nggak sih? Gitu. Nggak juga kan ya? Enggak juga. Apa namanya seandainya keterima aja belum tentu ya? Iya belum tentu. Nah, oke, balik lagi ke yang tadi. Pada akhirnya itu jadi apa namanya, ada nggak nasihat dari Raka itu buat tahu kalau gimana cara apa namanya tuh buat tahu potensi diri mereka itu, saya minatnya ke arah sini, terus bukan bakat sih, kalau bakat minatnya pokoknya ke arah sini gitu, dan itu akan dikembangin. Nah itu, atau mungkin gimana cara mereka buat nentuin milih SMA atau SMK. Kalau Raka kan benar-benar enggak SMA atau jadikan pilihan terakhir gitu. Prioritasnya MAN karena dulunya kan Islam ya, Sen Kamil kan. Buat mungkin apa namanya udah ada basic Islamnya kan. Ya udah MAN, SMA terakhir gitu. Nah itu ada nggak kira-kira atau dari tips atau nasihat dari Raka sendiri buat anak-anak kelas 9 yang mau lulus itu? Buat teman-teman yang mau lulus sih menurut saya selagi kalian lagi suka apa yang kalian lakuin, terus kembangin. Pas itu pikir-pikir nih, misalkan yang kalian sukain bakalan bagus gak di masa depannya, kayak misalkan apa ya, berguna atau enggaknya gitu loh. Misalkan yang kalian lakuin, pas itu lihat sekolah mana yang ada buat kalian yang suka misalkan tentang sesuatu gitu, tentang jurusan itu gitu, kayak gitu. Jadi misalkan sekarang itu kan yang kan sebenarnya kan bukan semua sih ya, kalau yang mau masuk SMK kan di ininya kan buat kerja ya. Iya, betul. Yang lagi hype atau yang lagi prospeknya bagus itu kerjaan kan sekarang IT. Iya, IT kita bisa bilang nomor 1 kali ya. Nomor 1 bisa jadi, soalnya gajinya juga gede itu. Banyak kan, ada ya teman yang IT juga udah IT bagus misalkan sekarang gitu. Kedua ya itu editor, desainer grafis gitu, nomor 2 tuh kalau buat saya. Yang ketiganya kalau versi saya sendiri ya, baru yang perkantoran tuh, administrasi perkantoran tuh yang perempuan biasanya. Baru yang di situ kalau buat top list jurusan gitu yang diminati itu. Soalnya tiap tahun kan saya juga masukin ke SMK negeri kan. Itu yang diminatin ya IT ya, rata-rata IT segala macam kayak gitu. Padahal codingnya aja udah susah itu. Iya udah pusing. Oke, jadi itu bincang-bincang Mas Talk episode ke-5 kali ini bersama Pak Raka. Kalau di sini dipanggilnya Pak ya, meskipun umurnya berapa sih sekarang? Mau 20. Kan 20. Di sini mah mau itu juga panggilnya Pak karena kan anak di sekolahan ya. Saya juga masih muda, 20 sih. 20 plus 5. Dipanggilnya Pak. Jadi itu tadi bincang-bincang saya sama Pak Raka di sini tentang mengetahui potensi diri. Itu ada beberapa tips dan juga nasihat dari Pak Raka itu buat yang masih galau atau masih bingung mau masuk ke SMA atau SMK. Tadi bisa disimak perjalanan pendidikan atau sekolahnya dari Pak Raka sendiri. Tapi ada ini enggak? Ada rencana kuliah enggak? Ada rencana kuliah. Ada ya, pasti ya. Pasti masih 20, masih panjang lah ya. Yang pasti ke arah desain ya tentunya. DKV ya biasanya. DKV ya, desain komunikasi visual. Nah itu jadi berakhir sudah bincang-bincang Mas Talk episode ke-5 kali ini. Terima kasih yang sudah menonton video daripada YouTube Almustari. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Almustari dan juga dinyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dari konten-konten video kami semua. Saya Padika pamit undur diri dan saya Raka. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.